Selamat malam sahabat pembelajar, apa kabar? Tentunya selalu sehat dan semangat terus ya. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Bagi sahabat pembelajar yang belum mengetahui Indonesia Belajar adalah sebuah media yang untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga untuk melakukan follow pada IG-nya Bu Eli di elisusanti.s.e.coach. elisusanti.s.e.coach. Oke. Dan bagi sahabat pembelajar yang memiliki Facebook, boleh juga untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi sahabat pembelajar, kita punya kabar baik, yaitu kita sudah memiliki WA Group khususnya untuk Bu Eli. Jadi bagi Anda yang belum masuk ke dalam WA Group, boleh banget untuk langsung masuk ke dalam WA Group dengan memberikan nomor WA. Kenapa? Karena nanti di dalam WA Group akan ada informasi dan juga seminar-seminar berikutnya Bu Eli akan nanti di-share di sana. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa, setiap 2 minggu sekali, setiap hari Rabu kita menghadirkan ibu yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Eli Susanti. Ibu Eli ini adalah seorang life coach yang tentunya sudah berpengalaman membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami banyak orang. Tentunya sudah membantu banyak orang ya. Bu Eli tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bu Eli, apa kabar? Selamat malam, Jess. Selamat Sehat, Jess. malam. Sehat, baik, dan menyenangkan. Tetap bahagia ya, Bu ya. Tetap bahagia. Oke. Dan tema seminar kita hari ini adalah bertahan, berjuang, atau melepas dalam kurung pernikahan ya. Mungkin ini temanya mengenai pernikahan nih. Jadi dari pengalaman banyak klien, dalam pernikahan itu ada banyak faktor yang mendukung apakah pernikahan sudah bahagia atau masih dalam perjuangan atau dalam masa bertahan, bahkan bimbang apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Nah, pernikahan yang seperti apa yang perlu dipertahankan atau diperjuangkan? Pernikahan apa yang perlu dilepaskan dan pernikahan yang bagaimana yang bahagia? Hari ini kita akan bahas bersama dengan Bu Eli. Jadi untuk sahabat pembelajar jangan keluar dulu sebelum kita selesai. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa tulis pertanyaannya di chat room atau mungkin boleh melakukan raise hand untuk open mic ya. Jadi bisa sama-sama ngobrol dengan Bu Eli. Oke, tanpa berlama-lama, baik Bu Eli, bagaimana nih penjelasan mengenai bertahan, berjuang, atau melepas? Silahkan Bu Eli. Thank you, Jess. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali yang sudah biasa ikut dan selamat datang yang baru pertama kali datang. Salam kenal ya. Tadi Jessica sudah mengenalkan saya. Sebelum saya mulai, mau tanya dulu nih, teman-teman di sini, siapa yang sudah menikah? Karena kita di Zoom, boleh kasih ini ya, kasih reaction-nya, mau kasih reaction apa ya? Jempol atau hati? Siapa yang sudah menikah? Saya pengen lihat nih. Oh iya, Pak Rianto boleh. Yang sudah menikah baru 2? 3? Loh. Oke. Yang belum menikah? Yang belum Saya, Bu. menikah? Terima kasih ikonnya Inge. Terima kasih Jess kejujurannya. Nah, yang tidak menjawab ini mungkin bingung ya, sebenarnya dia menikah atau tidak gitu ya. Punya suami sih, punya istri sih, tapi sebenarnya menikah apa enggak sih gitu. Oke. Nah, sebenarnya ketika kita membicarakan pernikahan ini topik yang sangat menarik ya, dan tidak akan selesai kalau kita bicara bahwa bagaimana sih caranya kita belajar mengembangkan diri kita atau bertumbuh di dalam pernikahan. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Karena dari klien-klien yang saya temui, klien coaching itu memang sebagian besar permasalahannya adalah pernikahan. Pernikahan maksudnya masalah di keluarga, biasanya datangnya dengan masalah anak lah, dengan masalah beberapa hal, ujung-ujungnya larinya ke masalah pernikahan. Nah,
Berbicara tentang pernikahan, di sini cukup banyak tadi ya sebenarnya ya, yang mengatakan bahwa sudah menikah. Saya boleh tahu nggak, siapa di antara teman-teman yang sudah menikah dan merasa bahwa pernikahannya bahagia? Bahagia menurut versinya masing-masing ya, jangan menurut versinya orang, tapi merasa, oh saya bahagia di pernikahan ini. Ada Ibu Keiko yang kasih tanda, Ibu Keti, ya Ibu Keti ya. Terus ada siapa lagi? Dari sekian banyak ini cuma 2 yang kasih. Yuni, ya merasa bahagia. Desma, bukan ya. Terus siapa lagi nih yang merasa bahagia? Masih proses bahagia, boleh. Oke, Pak Rianto juga merasa bahagia. Oke. Sekarang, siapa Ibu Silvi merasa bahagia juga dengan pernikahannya? Terima kasih. Saya tuh ikut bahagia loh ketika ada orang bilang saya bahagia Bu dengan pernikahan saya. Wah, saya ikut bahagia juga. Oke, congratulations. Udah ada satu lagi keluarga yang bahagia gitu ya. Itu menyenangkan untuk didengar. Nah, kemudian ada nggak yang merasa bahwa pernikahan ini berat untuk dijalanin? Oke, ada yang merasa bahagia, ya ada sih kadang-kadang bahagia, Bu. Tapi overall saya merasa berat banget menjalani pernikahan ini. Ada nggak yang merasa begitu? Karena gini, ketika teman-teman di sini semua sudah merasa bahagia dengan pernikahannya, maka kita nggak perlu bahas topik ini loh, ya kan? Jadi siapa yang merasa begini, saya tadi oke, saya sedang proses berbahagia, itu salah satunya. Atau ada yang merasa ini berat dijalani atau tidak mudah dijalani atau butuh perjuangan. Belum nikah aja berat, oke. Saya berat tapi masih berusaha, pasti. Ya, saya tidak menanyakan apakah kita harus bagaimana, tetapi yang merasa bahwa, wah ternyata pernikahan ini tidak mudah ya, pernikahan ini butuh perjuangan. Kalau kita ingat ya, ketika kita menghadiri pernikahan, atau ketika dulu kita menikah, pasti ucapannya gini ya, "Selamat berbahagia." Nah, selamat apa ya ucapannya ya? Saya sampai lupa kalau kita ke pernikahan. Selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru gitu. Selamat menempuh hidup bahagia, betul? Nah, sebenarnya dari ucapan itu kan kita sudah bisa tahu tuh. Selamat menempuh hidup baru. Artinya, ketika kita ketika kita masuk dalam dunia pernikahan, akan ada sebuah perjalanan baru yang berbeda dari sebelumnya. Ya kan? Nah, biasanya atau pada umumnya kita berharap perjalanan di pernikahan, harapannya nih ya, itu adalah perjalanan yang indah setiap saat, menyenangkan setiap waktu, kemudian memberikan kebahagiaan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisinya. Itu harapannya. Iya kan? Dengan menikah, kita semakin lebih bahagia, karena kita punya pasangan, pasangan bisa membahagiakan kita, hidupnya lebih mudah, dan segala macamnya. Masuklah kita ke dalam pernikahan. Eng, hidup baru. Gitu. Siapa yang bilang pernikahannya mudah dijalanin? Atau mudah mendapatkan kebahagiaan di pernikahan? Pertanyaannya gini, kenapa tidak mudah? Karena sebenarnya saya tahu banyak yang nggak enak jawabnya, tidak mudah atau susah. Kenapa tidak mudah? Ada yang tahu kenapa tidak mudah? Karena ada orang lain, mudah-mudah aja. Terima kasih Bu Keti. Oke, yang merasa tidak mudah, yang merasa seperti jalan kadang naik, kadang turun, yang merasa berat, merasa butuh perjuangan. Kenapa tidak mudah? Jawabnya bahagia karena pasangan dengar juga. Terima kasih Pak Rianto kejujurannya. Jadi begini, kenapa tidak mudah? Kalau dulu sebelum kita menikah, kita itu berhadapan dengan dirinya kita sendiri. Oke, ketika kita menikah, kita berhadapan dengan 2 orang, diri sendiri dan satu lagi pasangan. Kemudian punya anak, diri sendiri, pasangan, dan anak. Itu yang lingkaran kecil. Ketambahan lagi,
Yang lingkaran besar adalah ada mertua, ada orang tua, ada adik ipar, ada saudara ipar, dan segala macamnya. Berarti kita akan berhadapan dengan banyak orang. Sebenarnya kita itu berhadapan dengan banyak orang itu tidak hanya dalam pernikahan. Di dalam dunia kerja kita juga berhadapan dengan banyak orang, betul? Begitu kita masuk dunia kerja, kita punya atasan, kita punya tim kerja, kita punya partner, kita punya bawahan. Kita berhadapan dengan orang-orang juga. Bedanya adalah di pekerjaan, kalau kita nggak cocok, kita sebel, kita marah, kita bisa berhenti seenak-enaknya. Pindah kerja. Oke? Di pernikahan, tidak. Pernikahan itu biasanya kita sudah didoktrin. Satu untuk seumur hidup. Tidak boleh bercerai satu seumur hidup. Begitu didoktrin satu seumur hidup, kita itu punya harapan yang sangat besar untuk meletakkan semua kebahagiaannya kita di pernikahan ini. Iya Pak ya? Karena nih satu seumur hidup nih sampai mati nih. Ya kan? Mesti bahagia nih, kalau nggak bahagia gimana? Harus bahagia. Semakin kita meletakkan kata harus, maka semakin kita merasa berat jalannya. Semakin kita meletakkan kata saya harus bahagia, biasanya kita semakin memiliki tuntutan yang sangat tinggi terhadap pasangan maupun terhadap diri kita sendiri untuk bahagia. Oke. Ya, itu pernikahan. Kenapa pernikahan tidak mudah? Nah, sebelum saya lanjut, siapa yang di sini menikahnya sudah lebih dari 10 tahun? Ada? Terima kasih Aprilia, 10 tahun. Keren. Bu Kasuli, Bu Rustina, banyak ya ternyata ya yang sudah 10 tahun ya. Oke. Ketika sudah menikah 10 tahun, kita melihat pasangannya kita masih deg-degan nggak? Masih masih ada nggak rasa kagumnya kepada pasangan? Masih ada nggak rasa kangen kepada pasangan? Masih ada nggak rasa yang dulu ketika kita masih pacaran? Masih ada nggak? Setelah lebih dari 10 tahun. Yang masih, congratulations. Saya ikut bahagia untuk Anda ya. Ternyata banyak ya yang di atas 10 tahun. Dan ketika Anda menikah sudah berada di 10 tahun, saya harus mengatakan Anda luar biasa. Maksudnya begini, banyak sekali pernikahan itu yang tidak mulus. Ketika Anda berada di pernikahan yang mulus, maka Anda beruntung. Ya, tetapi ketika Anda berada di pernikahan yang tidak mulus dan Anda bertahan lebih dari 10 tahun atau bahkan 20 tahun lebih, artinya Anda sudah belajar selama 10 atau 20 tahun. Itu proses pembelajarannya Anda. Anda sudah berjuang, Anda sudah bertahan, dan harapan saya adalah semoga Anda berbahagia saat ini. Kan ya? Nah, topik hari ini adalah bagaimana kita berjuang atau bertahan atau bahkan melepas. Kenapa saya meletakkan kata melepas di sini? Kenapa saya meletakkan kata melepas? Oke, siapa di sini yang DM aja ya ke saya ya, kalau nggak enak ngaku ya. Siapa yang di sini pernah berpikir bahwa kayaknya saya nggak kuat deh. Saya mau menyerah aja. Saya mau melepas aja. Terima kasih kejujurannya yang angkat tangan. Kayaknya aku nggak kuat deh. Tapi sampai sekarang bertahan loh. Walaupun berulang-ulang mikirnya, aku nggak kuat deh. Bertahan loh sampai sekarang. Aku nggak kuat deh. Bertahan lagi sampai sekarang gitu. Terus saja begitu. Ya. Berkali-kali mikir kayaknya aku nggak tahan. Tapi sampai sekarang, sampai 20 tahun bertahan. Sampai 15 tahun bertahan. Nah, oke. Itu yang terjadi di banyak pernikahan. Saya sudah melakukan beberapa survei juga ya. Jadi, alasan bertahan yang paling banyak. Coba, alasan bertahan yang paling banyak di pernikahan apa? Anak. Yes, anak kan ya. Alasan yang klasik, anak. Sebenarnya, itu alasan yang menurut saya kurang tepat. Kurang tepat begini, ketika seseorang bertahan untuk anak, yang ingin diberikan kepada anak apa? Kebahagiaan. Oke, kalau ingin memberikan kepada anak kebahagiaan karena memiliki orang tua yang lengkap, pertanyaannya, apakah Anda bisa memberikan kebahagiaan kepada anak ketika Anda ataupun suami tidak bahagia? Itu. Ya. Jadi,
ketika kita bertahan di dalam pernikahan, kita bahas dulu nih, bertahan di pernikahan. Ketika Anda bertahan di pernikahan karena alasannya adalah anak, tolong cek ke dalam diri sendiri. Apa yang ingin Anda berikan kepada anak sehingga anak Anda jadikan alasan untuk bertahan? Kalau Anda ingin memberikan kebahagiaan kepada anak, pastikan Anda bertahan dan anak mendapatkan kebahagiaan. Kalau tidak, bertahannya Anda tidak akan mencapai tujuan. Ya. Nah, dan banyak juga yang bilangnya bertahan untuk anak, tetapi sebenarnya ini cuma alasan. Alasan sebenarnya bertahannya bukan karena anak. Banyak ketakutan yang dihindari untuk berpisah. Karena tidak yakin, tidak yakin jadi anak dijadikan alasan. Saya bukan mendukung Anda berpisah, bukan. Tetapi gini, ketika Anda bertahan, pastikan Anda punya alasan yang cukup kuat dan sangat tepat untuk Anda. Setelah itu, lepaskan pikiran untuk berpisah. Karena begini, biasanya dalam pernikahan ketika kita bilang bertahan, itu kita masih pegang nih opsi atau pilihan untuk pisah. Untuk saat ini saya mau bertahan. Tapi nanti kalau nggak kuat, mikir lagi nih, bisa nggak ya? Lepas nggak ya? Tahan nggak ya? Gitu. Jadi ketika Anda sudah memutuskan bertahan dan Anda menemukan alasan yang tepat untuk diri Anda, maka lepaskan pilihan untuk berpisah. Di situ bertahannya Anda akan bermakna. Kalau tidak, bertahannya Anda tidak akan berbeda dengan bertahan sebelumnya dan sebelumnya. Akan berulang gitu polanya. Itu yang kita perlu cari alasan yang sangat tepat untuk diri kita, kenapa kita bertahan. Ya. Oke, saya akan membuka forum bertanya ya. Karena sebenarnya topik ini sangat menarik kalau Anda bertanya. Sebelum saya lanjut ke kata yang berikutnya itu berjuang. Sekarang tadi saya membahas bertahan dulu. Nah, jadi saya akan membuka pertanyaan, boleh bertanya apa saja. Jadi untuk teman-teman yang merasa selama ini sudah bertahan, tapi kok gitu ya Bu ya. Ketika saya bertahan ada masa di mana saya merasa galau lagi. Bertahannya mau diteruskan apa enggak. Nanti bertahan lagi sekuat-kuatnya, galau lagi. Mau bertahan lagi apa enggak. Artinya Anda belum melepaskan opsi untuk menyerah. Bisa jadi Anda belum melepaskan opsi itu, belum melepaskan pilihan itu karena Anda belum menemukan alasan yang bermakna untuk diri Anda. Alasan bertahan untuk anak itu hanya dijadikan tameng sebenarnya. Tapi bukan itu. Nah, ini perlu perenungan, perlu kejujuran kepada diri sendiri, saya bertahan karena apa? Dan saya sangat mendukung orang yang mau bertahan dan berjuang dalam pernikahan. Nanti kita akan bahas di belakang ini. Kenapa saya sangat mendukung hal itu. Oke, saya buka chat dulu ya, mungkin ada pertanyaan. Oke, sekarang karena tidak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan. Oh, ada satu. Ya. Ini ada satu pertanyaan ya. Bu, saya pernah dikhianati. Pasangan sudah minta maaf dan mau kembali, tapi saya terus mengungkit dan masih sakit hati, walaupun masih merasa cinta. Bagaimana memaafkan dengan ikhlas tanpa merasa keingat? Ini saya menganggap ini Ibu yang bertanya ya. Ibu yang pertama, nggak mungkin Ibu nggak ingat. Pasti ingat. Otaknya kita tuh luar biasa untuk mengingat hal-hal yang tidak nyaman ya. Jadi apalagi yang berhubungan sakit hati, kita pasti ingat bahwa itu ada dan itu nggak perlu dilupakan. Memaafkan bukan berarti kita lupa ada kejadian itu. Kejadiannya boleh kita ingat, perasaannya yang berubah karena kita sudah memaafkan. Nah, yang pertama, kalau Ibu tanya bagaimana caranya memaafkan,
akui saja bahwa ibu masih sakit hati dan masih perlu proses untuk memaafkan. Tidak perlu memaafkan saat ini juga, tidak perlu. Jadi ketika masih sakit hati, duduk bersama pasangan bilang, saya mau memaafkan. Saat ini saya belum bisa, saya masih sakit hati dan saya masih ketika ingat sakit hatinya masih muncul. Jadi dibutuhkan dukungan dari pasangan untuk saling, istilahnya dukungan itu membantu ibu lebih cepat prosesnya. Oke? Jadi diakui bersama bahwa saya masih sakit hati dan saya masih belum bisa percaya kepada dirimu, misalnya. Ya, jadi saya perlu kerjasama. Yuk sama-sama. Proses menjalin hubungan bersama, menyelesaikan sakit hati bersama, itu akan memperkuat relasi itu sendiri. Itu akan menjadi sebuah perjalanan yang baru yang mungkin akan membuat ibu sama pasangan semakin kuat. Jadi ketika ibu sakit hati nggak perlu diselesaikan sendirian. Nggak apa-apa kok sakit hati, dan itu wajar. Ketika dihianati sakit hati itu wajar. Itu pasangan perlu tahu bahwa ibu belum bisa memaafkan. Tapi mau memaafkan, saat ini belum bisa. Nah, dari situ baru dipikirkan langkah-langkahnya apa. Apa yang ibu harapkan dari pasangan? Saya perlunya kamu melakukan A, B, C, D, E, dan segala macamnya. Ya, semoga membantu ya Bu ya. Untuk saat ini saya menjawab itu dulu. Saya memutuskan untuk bertahan dan berjuang untuk kebahagiaan saya sendiri, bukan untuk anak. Terima kasih, Yesi. Ini ya. 17 tahun saya mencoba bertahan. Ini DM ya. Karena dulu saya korban broken home. Jadi saya tidak ingin anak saya mengalami hal yang sama. Oke. Mencoba bertahan. Siapapun yang bertanya ini, ketika memutuskan bertahan, bertahanlah, jangan mencoba. Terus bertahan. Kalau memang tidak ingin anak menjadi korban broken home, oke. Yang dikatakan broken home itu apa dulu? Maksudnya gini, saya bukan mendukung ibu atau bapak untuk berpisah, tidak. Tetapi ketika bilang saya nggak mau anak saya menjadi korban broken home, itu tujuan yang sangat baik untuk seorang anak. Permasalahannya adalah ketika itu tidak dijalankan selaras dengan tujuan. Oke, saya nggak mau anak saya korban broken home. Tiap hari tapi saya bertengkar dengan pasangan saya. Kalau bertengkar ngomongnya kasar, sampai kena fisik atau misalnya gitu. Atau saya nggak mau anak saya korban broken home, tapi pasangan nggak pernah pulang. Misalnya seperti itu. Saya nggak mau anak saya jadi korban broken home. Tapi anak bisa melihat bahwa saya dan pasangan nggak pernah ngomong. Apa bedanya dengan broken home? Ya, jadi maksud saya itu. Jadi ketika bertahan, karena tidak mau anak jadi korban broken home, itu yang diperjuangkan. Bukan bertahan, ya udah pokoknya statusnya pernikahan. Nggak broken home tuh maksudnya apa? Coba dimaknai ulang. Artinya tidak broken home. Oh, saya dengan suami pasangan hubungannya harmonis. Orang anak-anak punya tempat yang namanya orang tua untuk menjadi tempat yang paling aman bagi mereka. Apa nih? Nah, itu bisa tercapai apa enggak gitu. Ya. Jadi ketika ibu atau bapak memutuskan untuk bertahan, tolong dihapus kata mencobanya. Bertahan saja. Setelah itu berjuang untuk mencapai tujuannya. Kita akan membahas kata berjuang sebentar lagi ya. Oke. Bu, bagaimana kalau pasangan mengakui menyukai wanita lain? Haruskah kita bertahan? Nah, kalau pasangan bilang suka orang lain, saya balik tanya. Kalau bertahan, saya tanya ini ibu ya. Kalau ibu bertahan, ibu punya alasan apa? Di sini gini, saya tidak berhak mengatakan mana yang benar, mana yang salah, apakah harus bertahan, apakah harus berpisah. Saya tidak berhak mengatakan itu. Tetapi di agama tertentu ada yang mengizinkan loh boleh punya istri lebih dari satu. Ya kan? Gitu maksud saya. Jadi balik lagi kalau misalnya mau mengakui menyukai wanita lain. Sekarang kalau ibu bertahan, ibu punya alasan yang kuat nggak untuk dirinya ibu? Karena kalau tidak punya alasan, maka yang akan lebih kuat akan sakit hatinya nanti. Gitu ya. Jadi temukan alasan bertahan. Ada kok, ini kisah nyata juga.
seorang perempuan yang suaminya punya wanita lain, bahkan udah punya anak, tetapi mereka tidak bercerai. Mereka hanya pisah rumah. Mereka karena sudah punya anak, mereka mendidik dan membesarkan anak bersama. Dan dengan istri yang lain, dengan pasangan yang lain juga dilakukan hal yang sama gitu. Mendidik dan membesarkan anak yang sama. Ya, secara status mereka pasti suami istri. Misalnya begitu. Tapi yang cowok punya beberapa wanita, istrinya nggak masalah dengan itu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bisa dengan cara hidup seperti itu? Tidak semua orang bisa kan? Ada yang bisa? Ada. Apakah itu salah? Ya enggak, karena orangnya mau. Ya. Jadi ketika ibu memutuskan bertahan, temukan alasannya kenapa ibu bertahan. Setelah menemukan alasannya, perjuangkan itu dan hiduplah berbahagia dengan itu. Ya. Karena tidak ada yang bisa menghakimi bahwa ngapain sih lu bertahan padahal dia sudah nggak suka gitu. Selama ibu bisa menemukan alasan yang tepat untuk ibu bertahan, maka perjuangkan. Oke. Saya memutuskan bertahan karena saya tidak bisa membayangkan jika saya tidak ada pasangan. Tetapi saya merasa pasangan saya ingin berpisah. Apa yang harus saya lakukan? Oke. Ini kan saya ingin bertahan, pasangan ingin pisah. Gimana dong? Gitu ya. Ketika pasangan yang ingin berpisah, yang bisa kita lakukan adalah yang terbaik kita lakukan. Maksudnya begini, coba posisikan kita, saya nggak ngomong benar salah ya, coba posisikan kita di posisinya orang gini-gini. Pernah nggak kita sebel sama orang? Pernah sebel sama orang kan, misalnya kita nggak kepengen lah, saya nggak kepengen lah deket-deket Jessica gitu, lagi sebel deh sama Jessica. Tapi Jessica itu maksa terus, nelponin saya terus, WhatsApp-an saya terus, datengin ke rumah terus, kirim. Makin sebel nggak saya? Semakin dia maksa, saya semakin sebel nggak? Semakin saya sebel. Nah, ketika pasangan yang minta berpisah, saya nggak tahu alasannya apa ya. Orang yang berpisah pasti punya alasan. Biasanya alasan yang paling umum adalah pihak ketiga. Kalau nggak ada pihak ketiga itu alasan yang lain kecil, tapi ada kemungkinan. Nah, ini yang ingin membuat orang tuh berpisah. Karena ingin mempunyai hidup yang lain gitu. Alasannya apa? Kenapa dia mau pisah? Ada yang mau pisah gara-gara misalnya, saya mau pisah Bu karena nggak tahan sama mertua. Ada juga gitu. Hidupnya dengan mertua gitu kan ya. Ya. Tapi alasannya mau pisahnya apa? Setelah itu dari sana baru bisa dibicarakan. Kalau misalnya Anda tidak mau berpisah, duduk. Saya nggak mau pisah. Saya mau bertahan. Kalau saya mau bertahan, apa yang kamu harapkan? Sebenarnya komunikasi yang paling penting. Masalahnya adalah ketika kondisinya seperti ini, biasanya komunikasinya sudah tidak efektif. Itu tantangan tersendiri. Biasanya komunikasinya sudah saling menyalahkan, saling menuntut, seperti itu kan. Nah, tantangannya itulah bagaimana kita berkomunikasi dengan efektif. Kalau itu bisa dilakukan, maka itu lebih mudah. Bukan berarti mudah, tapi lebih mudah. Semoga bisa menjawab ya. Kemudian, sekarang proses memaafkan pasangan, tapi untuk percaya seperti dulu masih sulit. Jadi bawaannya suka curiga, baiknya bagaimana? Oke, ini pertanyaan DM juga. Bu, sekarang saya dalam proses memaafkan. Tapi saya nggak bisa percaya dan sangat sulit. Bawaannya curiga. Ya. Artinya ibu masih normal. Ketika seseorang pernah dikhianati, pernah sakit hati dan merasa sulit percaya, itu normal. Ya. Kalau ibu pernah dikhianati, pernah sakit hati dan langsung percaya, artinya ibu sudah suci. Ada orang yang tercerahkan atau orang suci atau orang yang bukan manusia biasa lah ya. Tapi kalau masih belum bisa percaya, artinya kita masih normal lah ya gitu ya. Jadi apa yang baiknya dilakukan? Duduk bersama pasangan, bicarakan. Saya mau memaafkan, saya mau melanjutkan ini, saya butuh dukungan. Untuk saat ini dengan rasa sakit hati saya, sulit untuk saya percaya. Saya butuh bantuanmu agar rasa percaya saya bisa tumbuh lagi. Duduk sama pasangan. Karena kepercayaan itu akan lebih mudah ketika dibangunnya bersama. Apalagi ketika udah pernah rusak. Dan belajar untuk komunikasi terbuka.
Misalnya begini, tolong jangan tersinggung ya kalau saya tanya, karena ini proses saya untuk percaya kembali kepada dirimu. Jadi saya akan bertanya. Tentunya ketika kita bertanya, kita harus juga mengatur intonasi, cara bertanya, dan segala macamnya. Tapi gimana Bu kalau pasangannya bilang, nggak mau, saya nggak mau ditanya-tanyain gitu. Semakin ditanya, dia semakin marah. Selamat. Artinya, Anda harus berdamai dengan diri Anda. Menerima bahwa Anda masih belum percaya kepada pasangan dan pasangan Anda tidak mau bekerja sama, Anda harus mencari cara lain. Oke? Kalau untuk itu, pasangan tidak mau diajak kerja sama dan Anda tidak tahu bagaimana caranya mau percaya, Anda perlu kontak saya pribadi ya. Kita nanti atur sesi. Saya sekalian jualan. Saya nggak promosi, saya jualan. Ya. Karena itu akan sangat unik tiap orang. Poinnya saya akan sangat mendukung kalau Anda bisa berkomunikasi dengan pasangan. Mintalah bantuan kepada pasangan untuk kembali membangun kepercayaan Anda. Itu cara yang paling bisa dilakukan. Ya. Oke. Bu, bagaimana kalau pasangan tidak menghargai orang tua kita? Bahkan bertemu pun orang tua saya tidak tegur. Selalu menjadi pertengkaran. Orang tua Anda masalah nggak? Itu dulu pertanyaan saya. Orang tua Anda masalah nggak dengan pasangan Anda yang tidak menegur? Kalau orang tua tidak masalah, sementara waktu ini, Anda yang perlu belajar menerima bahwa, pasangan saya dan orang tua saya tidak akur. Saya berharap punya pasangan yang juga bisa hormat kepada orang tua saya, atau bisa apapun ya harmonis, tapi ternyata tidak. Gitu ya. Tapi kalau orang tua yang bermasalah dengan itu, maka kita yang perlu bijaksana. Pertanyaannya adalah, pasti ada alasannya kenapa pasangan kita tidak mau menegur orang tua kita. Apa dulu alasannya? Permasalahannya itu dulu yang dibereskan kalau bisa gitu ya. Atau dicari jalan tengahnya kalau bisa. Bagaimana kalau pasangan tidak mau diajak bicara tentang sakit hati yang saya rasakan? Ya, pada umumnya seperti itu ya. Pasangan tidak mau diajak bicara itu akan ada dua. Yang pertama, karena cara bicaranya kita selalu menyudutkan, bukan mencari solusi. Jadi gini, kita sakit hati nih. Kita maunya, kamu juga sakit hati. Atau kamu harus merasakan apa yang saya rasakan gitu kan ya. Padahal kan dia nggak bisa merasakan kan. Saya tidak bilang pasangannya memang salah, tetapi ketika kita berbicara hanya untuk membuat dia merasakan juga sakit hatinya kita, maka ini tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya biasanya dia akhirnya tidak mau dengar. Nah, yang kedua, sebenarnya dia sendiri itu tidak sanggup menghadapi emosi Anda. Karena itu, maka dia memilih menghindari. Dia tidak punya kemampuan untuk menghandle atau mengatasi emosi Anda. Dia malah memilih menghindari. Dia tidak punya kemampuan itu. Misalnya, kalau ngomong yang ada malah bentak-bentak. Atau kalau ngomong yang ada nanti dia malah benci. Kalau ngomong yang ada dengan emosi Anda, dia merasa apa? Saya nggak tahu. Tapi biasanya dia tidak mampu menghandle perasaan Anda dan dia memilih menghindar. Ya, ketika dia tidak mau. Bagaimana caranya saya mengatasi rasa sakit hati saya? Cari alasan kenapa Anda mau bertahan. Kemudian setelah menemukan alasannya, cari cara untuk melepaskan sakit hati, bukan melupakan. Diakui saja, saya untuk urusan yang satu ini saya masih sakit hati. Memang perlu waktu, tapi bisa. Ya, ada caranya. Banyak caranya. Mau pakai apa? Ini kalau mau pakai EFT, tanya EFT ya. Mau pakai apa gitu ya. Kejadiannya masih ingat, tetapi emosinya sudah cukup netral atau berkurang intensitasnya. Oke, ini karena waktu juga, saya akan lanjut dulu ke topik yang ke step berikutnya, berjuang. Nanti saya akan lanjutkan. Oke. Jadi kita ngomong bertahan ya. Ketika saya berhadapan dengan klien itu banyak sekali yang bertahan. Ketika bertahan, nanti ada masalah sedikit aja. Diungkit-ungkit masalah sakit hatinya udah bertengkar besar, mikir lagi.
aduh mau bertahan apa enggak ya gitu. Padahal ngomongnya misalnya ngomong masalah orang tua atau ngomong masalah anak, masalah yang sebenarnya bukan masalah besar, tetapi kita merasa saat itu mungkin kita capek, atau kita saat itu merasa overwhelming banyak hal yang diurusin dan belum selesai, mau kerjaan, mau anak, apapun itu, dan kita perlu istirahat tetapi tidak bisa istirahat, maka terjadilah pertengkaran yang tidak penting, kemudian kita berpikir, mau bertahan apa enggak ya? Padahal ketika kalian tidak bertengkar atau kita tidak bertengkar, pikiran itu enggak ada. Ketika bertengkar, mulai lagi nih, mau bertahan enggak? Mau bertahan enggak? Makanya tadi saya bilang di awal, ketika memutuskan bertahan, putuskan bertahan, lepas opsi untuk melepas. Bagaimana caranya saya bisa melepas opsi untuk pisah dan kuat bertahan? Temukan alasan yang kuat. Kalau misalnya alasannya begini, saya nggak mau anak saya broken home, Bu. Menurut saya itu alasan yang masih sangat di luar, bukan di dalam. Oke, caranya menggali gimana? Tidak broken home itu apa? Artinya, anak punya orang tua yang harmonis. Anak punya apa? Tidak broken home. Nah, jadi tujuannya itu yang mau dicapai. Setelah kita tahu tujuannya, baru kita berjuang. Kalau kita nggak tahu tujuannya, kenapa kita bertahan, maka kita nggak bisa berjuang. Berjuangnya hanya untuk bertahan. Gimana caranya bertahan? Nanti kalau galau lagi, tahan ya. Terus begitu aja gitu. Karena nggak punya tujuan. Jadi ketika kita tahu alasannya kita bertahan apa, selanjutnya kita berjuang untuk mencapai tujuan itu. Alasan kita bertahan. Berjuangnya bukan untuk bertahan. Beda kan? Beda kan? Di sini saya bertahan. Karena untuk tujuan yang ada di sini. Jadi ketika saya berjuang, saya bukan untuk mencapai tujuan bertahan. Tapi saya berjuang untuk mencapai tujuan atau alasan saya bertahan. Itu beda loh. Banyak orang di pernikahan, itu berjuangnya untuk bertahan. Pokoknya tahan gitu. Nanti kalau nggak kuat, mikir lagi. Oke, kalau kita tidak tahu tujuannya atau alasan kita bertahan, ya wajar saja. Maka akan ada berulang kali galau. Urusan mau tahan, enggak. Gitu. Karena bertahan itu adalah menjadi goal Anda. Ketika Anda tidak punya alasan. Ya. Dan tidak akan menyelesaikan masalah, biasanya akan berulang. Ketika kita ngomong berjuang, temukan alasan yang tepat Anda berjuang untuk apa. Saya ambil contoh yang tadi ya, kalau saya berjuang untuk anak tidak punya broken home, agar anak tidak mengalami broken home, pastikan anak Anda tidak mengalami broken home, bukan hanya status punya orang tua yang secara surat pernikahan. Tapi benar-benar broken home, tidak broken home itu di dalamnya rumahnya juga tidak broken. Bukan cuman, oke, statusnya pernikahan ada ayah, ada ibu. Tiap hari ibunya sama ayahnya bertengkar. Tiap hari ibunya sama ayahnya pukul-pukulan gitu. Enggak ada bedanya dengan broken home kan. Ya. Jadi ya bertahannya berjuang untuk apa. Nah, kalau tidak tahu jawabannya, Bu, saya nggak tahu, Bu. Apa ya alasan bertahan? Coba kita mundur sedikit. Dulu ketika menikah, apa alasan Anda menikah? Saya mau bahagia, Ibu. Itu alasan yang paling klasik kan? Oke, kalau Anda mau bahagia, Anda tahu nggak apa yang bisa membahagiakan Anda saat ini? Kalau Anda sendiri nggak tahu, gimana pasangan tahu? Saya mau pasangan saya membahagiakan saya, Bu. Bagus. Boleh. Pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah Anda sudah tahu apa yang bisa membuat Anda bahagia? Kalau Anda tahu, bagus. Sampaikan kepada pasangan Anda, apa yang bisa membuat Anda bahagia? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang gini,
Apa alasan kamu menikah? Saya mau punya anak, Bu. Ini serius saya tanya. Saya tanya ke seorang teman yang mau menikah waktu itu. Saya bilang saya nggak bisa datang ke pernikahanmu dan kita ngobrol. Saya tanya, apa alasan mau menikah? Biar bisa punya anak, Bu. Ya, oke. Memang punya anak perlu menikah ya? Kalau nggak gitu nggak legal, Bu. Oh, lucu kan? Nah, pertanyaan saya, ketika dia menikah dan ternyata Tuhan tidak memberikan karunia seorang anak, kira-kira bagaimana pernikahannya? Atau ketika dia menikah dan sudah punya anak, tapi kemudian suaminya itu tidak setia atau suaminya suka sama orang lain, tujuannya dia sudah tercapai kan sebenarnya? Menikahnya sudah untuk punya anak itu. Kenapa ketika pasangannya punya pasangan lain dia marah? Paham maksud saya? Seringkali kita menikah tuh kita nggak punya tujuan, kita cuma ikut. Pokoknya hidup itu sekolah, kerja, menikah, punya anak, ngawinin anak, selesai gitu. Ya kan? Itu kan yang klasik gitu. Nah, sekarang coba direnungkan, kenapa Anda menikah? Alasan di awal kenapa Anda menikah. Apa yang Anda ingin capai dengan menikah? Setelah itu, lihat kondisi saat ini. Ketika Anda melihat kondisi saat ini, apa yang bisa Anda perjuangkan dengan kondisi yang ada, mencapai alasan Anda menikah dulu. Kalau dulu misalnya saya ambil contoh, saya mau bahagia. Lihat kondisi sekarang. Saya sudah punya anak 2, pasangan saya seperti ini, saya punya mertua seperti ini, dan segala macamnya. Oke, di mana yang bisa membuat saya bahagia? Oh, anak misalnya. Dengan punya anak ini saya merasa hidup saya bahagia. Oke, tik 1. Anak bisa membuat saya bahagia. Pasangan, aduh Bu, pasangan nggak ada bahagia-bahagianya, yang ada ribet. Gitu misalnya ya. Oke, apakah di area situ kita masih mau memperjuangkan? Apakah pasangan adalah bagian dari yang membuat kita bahagia? Atau cukup cuma anak? Karena tidak ada yang bilang harus pasangan yang membahagiakan kita. Kadang-kadang kita cukup dengan anak, enggak Bu, yang penting saya sama anak baik-baik aja, saya happy. Ya udah gitu. Tiap orang berbeda. Ya. Jadi ketika kita berjuang, temukan alasannya, temukan tujuannya, mau ke arah mana, kemudian lihat kondisi sekarang, mana yang kita bisa pakai, mana yang kita bisa perjuangkan, kemudian cari cara yang tepat untuk mencapai alasan kita menikah dulu, kalau memang masih mau dipakai. Kalau dulu saya nggak tahu Bu alasannya, yang penting saya menikah aja, ya masih punya waktu. Sekarang, apa tujuan saya menikah? Ketika kita ngomong tujuan menikah, gini, tujuan saya menikah Bu, biar anak saya punya orang tua lengkap. Tujuan saya menikah, jangan pernah lakukan itu. Tujuan menikah, pastikan Anda punya tujuan menikah untuk diri Anda sendiri. Bukan untuk anak, bukan untuk pasangan, bahkan bukan untuk orang tua. Tapi untuk diri Anda sendiri. Ya. Oke. Itu kita ngomong berjuang. Saya ke chat dulu ya, sebelum ke topik selanjutnya. Wah, ini seru nih chatnya kayaknya. Dari mana saya mau baca nih, Jess? Oke. Banyak yang private soalnya ya Bu tadi ya. Iya. Bagaimana kalau misalnya gini, yang umum ya, yang membuat kita sulit bertahan karena pasangan selingkuh. Karena nih pertanyaannya yang DM nih banyak yang bilang pasangan saya selingkuh, bagaimana caranya saya memaafkan? Bagaimana memaafkan suami yang ketahuan selingkuh? Bahkan saya lihat dan segala macamnya. Pokoknya tahu deh gimana caranya bertahan. Dan macam-macam gitu. Saya memberikan sebuah ide ini. Ini ide ya, boleh Anda dipakai kalau misalnya cocok untuk Anda. Apapun yang terjadi selama perjalanan pernikahan, sebelum Anda mencapai tujuan pernikahan Anda, tentukan dulu tujuannya ya. Misalnya saya mau bahagia bersama pasangan saya, ini kan tujuan. Apapun yang Anda lalui bersama pasangan, sebelum Anda mencapai, itu adalah
proses untuk berjalan ke sini. Apakah dia selingkuh? Apakah Anda yang selingkuh? Apakah masalah ekonomi, masalah dengan orang tua, masalah dengan mertua? Ini adalah proses perjalanan. Anda belum mencapai goal. Ya. Contohnya begini. Saya mau naik mobil dari Jakarta ke Bali. Ya kan? Itu tujuannya adalah Bali dari Jakarta. Harapannya naik mobilnya lancar-lancar aja. Ternyata di jalan bannya bocor. Atau radiatornya tiba-tiba panas dan rusak. Kita harus berhenti dulu, kita harus benerin dulu, atau macam-macam yang membuat kita harus berhenti sejenak, kita harus beresin, dan kita lanjutkan perjalanan kita untuk mencapai ke sini. Permasalahannya adalah banyak sekali orang yang belum bisa melepas ketika bannya bocor itu tetap jadi topik pembicaraan. Akhirnya lupa kepada tujuan. Topik ban bocor ini akan jadi topik seumur hidupnya dia, dan dia nggak kemana-mana. Ngurusin ban bocor aja terus, dia nggak kemana-mana. Nah, sama dengan perselingkuhan. Pertanyaannya gini, oke, pasangan ketahuan dia selingkuh. Sekarang Anda maunya apa? Kalau Anda mau memaafkan, maka putuskan memaafkan. Mungkin bukan sekarang bisa memaafkannya, bukan sekarang. Tapi paling nggak Anda memutuskan, oke, saya memaafkan dan saya dalam proses untuk memaafkan. Ini bagian dari perjalanan saya untuk mencapai ke sini. Ini ban lagi bocor nih. Kehabisan bensin di jalan. Radiatornya rusak. Apapun itu, tapi Anda belum sampai di Bali. Anda tetap harus berjuang untuk sampai ke sini ketika Anda punya tujuan. Nah, bagaimana Anda melihat bahwa apapun yang terjadi, apakah itu perselingkuhan, masalah ekonomi, masalah dengan mertua, itu adalah proses perjalanan ini sendiri. Seperti tadi ban bocor, seperti radiator, panas, atau apapun itu. Mudah, tidak mudah. Tetapi ketika Anda bisa melihatnya seperti itu, bahwa itu bukan akhir dari pernikahan Anda, bahwa itu adalah proses pembelajaran yang harus diselesaikan bersama untuk kembali kepada track-nya dan melanjutkan perjalanan, maka ini akan membantu Anda. Sakit hati itu seperti begini loh, ban bocor nggak ada yang bantuin. Kita harus berkeringat, kita harus ini sendiri, ganti ban sendiri. Ada proses yang tidak enak. Tapi ketika itu selesai, maka kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Memang harus diselesaikan. Ya. Memaafkan salah satu prosesnya. Anda tidak bisa memaafkan untuk saat ini tidak apa-apa. Anda sakit hati juga tidak apa-apa. Tapi teruslah berjalan, teruslah berjuang. Ya. Karena dalam hal seperti ini, memang tidak mudah memaafkan. Dan itu wajar. Akan sangat membantu ketika suami mendukung. Tetapi kalaupun tidak, Anda pasti ada caranya. Semoga membantu ya Bu ya. Sementara itu yang saya jawab dulu. Ini ada masukan dari Bu Yesi ya. Agar anak tidak merasa broken home, saya belajar banyak hal untuk memperbaiki diri dan berjuang. Saya korban anak broken home dengan status orang tua tetap menikah tapi tidak cerai. Ya, thank you Yesi untuk memperkuat yang tadi ya. Orang tuanya nggak cerai, tapi tetap aja sama broken home gitu ya. Jadi ketika bertahan, pastikan Anda mencapai apa yang ingin Anda capai. Oke, Ibu Silvana. Ini ada tambahan, saya bertahan Bu, karena pasangan tidak mau berpisah. Sebenarnya sudah mati rasa karena sakit hati berulang. Dan suami tidak mau membicarakan tentang masalah kami. Dia tidak pernah merasa bersalah dan tidak pernah minta maaf. Oke. Ibu bertahan karena pasangan tidak mau berpisah. Ibu sendiri mau pisah apa enggak? Kalau kita bertahan karena pasangan tidak mau berpisah, ya udah. Artinya ibu masih memilih pasangan di atas apapun kejelekan dia. Karena ketika dia bilang tidak mau pisah, maka oke, gitu ya. Artinya kita mau menerima segala kekurangan. Saya pernah punya klien yang, saya akan rubah angkanya ya, yang pasangannya berselingkuh lebih dari 5 kali.
Lebih dari 5 kali, saya nggak akan sebutin angkanya. Katakanlah angkanya misalnya 9 gitu ya. Tapi dia bertahan. Waktu itu dia bilang begini, "Kalau sampai dia yang ke-10, saya nggak akan tahan lagi, Bu." Oke, saya tanya, "Apa yang membuat kamu bertahan selama ini?" "Karena agama." Kemudian apa yang membedakan dengan yang ke-10? Maksudnya kalau 10 jadi maksudnya, jadi agamanya udah nggak berlaku gitu? Enggak juga sih, Bu. Jadi, ya menurut saya kalau ke-10 keterlaluan, Bu. Jadi, kata-kataan lebih kuat dari agama. Intinya singkat cerita, akhirnya dia melepaskan itu. Berapa kali pun suaminya selingkuh, toh dia memutuskan tidak akan berpisah. Dan dia, apakah dia nggak sakit hati? Dia sakit hati, tapi dia bertahan. Dia memperjuangkan nilai agama yang dia pegang. Dia tidak akan menceraikan pasangannya kalau bukan pasangannya yang minta cerai. Pegangannya dia adalah agama. Kok bisa ya, Bu? Ya kok, ini komen teman-temannya, "Oh, teman saya bilang saya ini bodoh banget, Bu, mau gini ya." Ya, semua orang bisa komen apapun. Tetapi ketika Anda memutuskan, ya perjuangkan itu kalau memang itu penting buat Anda. Ya. Jadi Ibu kalau misalnya pasangan sudah berkali-kali selingkuh dan tidak mau bicara, dan karena dia tidak mau pisah, Ibu mau menerima itu, terimalah dengan semua konsekuensinya. Karena Ibu yang memutuskan untuk menerima permintaannya untuk tidak berpisah. Ya kan? Artinya kita mau menerima dia. Mudah, tidak mudah. Yang saya ingin sampaikan adalah ketika kita mengatakan ya, saya mau bertahan, maka terimalah konsekuensinya juga di balik itu. Konsekuensinya adalah dia nggak mau diajak bicara, dia tidak akan pernah minta maaf. Konsekuensinya mungkin juga apa ya? Ya, saya mau bertahan, artinya saya harus belajar memaafkan. Jadi ketika saya mau bertahan, konsekuensi apa yang perlu saya jalanin? Setelah itu lihat alasan saya bertahan apa, berjuanglah untuk mencapai ke alasan itu. Cari alasannya, kenapa mau menerima permintaan pasangan. Pasti punya alasan. Hanya saja biasanya gini, karena kita lagi emosi, kita nggak bisa menemukan alasan yang sebenarnya. Tapi saya sangat yakin, ketika kita memutuskan kita mau bertahan, ada alasan di dalam situ yang membuat Anda kuat bertahan. Apakah alasannya itu ketakutan untuk sendirian? Apakah itu alasannya karena merasa yakin pasangan kita bisa berubah suatu saat nanti? Apakah alasannya agama? Apapun alasannya, temukan dulu itu alasannya. Ya, itu akan membuat Anda lebih kuat berjuang. Dan tidak hanya sekedar bertahan. Oke. Saya kembali. Ini ada pertanyaan yang bagus dari Pak Roni. Malam Bu Eli, menyambung tentang ban bocor tadi. Artinya tujuan pernikahan harus diset dan disetujui bersama sejak awal ya Bu. Kalau tidak kan kasihan yang terus bertahan, sementara yang satunya buat ban bocor terus-terusan. Yes, ini pertanyaan bagus. Pak. Satunya bertahan, satunya sengaja bocorin bannya. Satunya bertahan, sengaja radiatornya dibuat panas gitu ya. Sampai nggak sampai tujuannya gitu ya. Oke. Sambil saya menjawab ini, saya minta bantuan Jessica ya, Jess, kalau ada pertanyaan yang belum saya jawab. Siap. Oke, jadi gimana kalau begitu? Pertanyaannya begini, pasangan yang bertahan, bermasalah nggak dengan pasangan yang bocorin terus ban-bannya? Jangan-jangan sebenarnya memang makna dari pernikahannya mereka adalah bagi yang satunya belajar menerima bahwa pasangannya suka bocorin ban. Oke? Itu makna perjalanannya mereka. Atau pasangannya ini adalah menemani proses perjalanan ini sampai sang pasangan ini berhenti punya hobi bocorin ban. Ketika orang ini bocorin ban, bisa jalan nggak? Bisa loh. Bannya diperbaiki, jalan kan sedikit, dibocorin lagi. Diperbaiki, jalan lagi sedikit, dibocorin lagi. Jalannya lebih lambat.
Cuma ketika punya tujuan sama, maka akan nyampe juga, hanya saja lebih lambat. Karena banyak berhentinya. Nah, biasanya yang jadi persoalan kan gini, yang nungguin ini, yang bertahan nih, sabar nggak nungguin? Banyak diperbaiki, jalan lagi, banyak diperbaiki, jalan lagi. Sabar nggak dia nungguin? Punya nggak dia energi untuk nungguin? Ya, itu. Semoga menjawab ya Pak ya. Bagaimana itu tujuannya perlu di awal akan sangat bagus kalau punya tujuan di awal. Tetapi tujuan di awal ini bukan berarti tidak bisa diubah. Biasanya di tengah jalan, misalnya ya saya kasih contoh. Orang yang menikah karena ingin bahagia dan punya anak. Di perjalanan sudah menikah selama katakanlah 10 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Mungkin harus merubah tujuannya. Oke, bagaimana kalau kita hidup berdua dan keliling dunia? Oke, bagaimana kalau kita hidup berdua dan melakukan apa gitu? Or, bagaimana kalau kita berdua sama-sama jadi suster dan romo, jadi biku dan bikuni, misalnya ya, saya nggak tahu, apapun itu gitu. Karena nggak punya anak, padahal tujuan kita menikah adalah mau punya anak, ternyata nggak bisa punya anak. Atau kita mau apa, misalnya, mau angkat, mau adopsi. Jadi, tujuan di awal memang penting. Perlu disesuaikan, di perjalanan itu juga penting. Oke. Ini ada Semoga dari menjawab Bu ya, Pak. Jenny. Bu, Bu Eli berarti yang paling penting itu bisa komunikasi ya? Ya, komunikasi efektif. Saya akan menambahkan ya. Yang paling penting bisa komunikasi efektif. Efektif itu soalnya gini, harapannya kita komunikasi banyak gini. Saya sudah komunikasi, Bu, tapi dia nggak mau dengerin. Saya sudah komunikasi, Bu, tapi dia nggak ngerti-ngerti. Dia nggak mau diajak omong. Itu bukan komunikasi. Ketika kita komunikasi efektif, ketika tidak berhasil, kitalah yang harus merubah cara komunikasinya. Jadi makanya saya bilang komunikasi efektif. Ya. Tapi yes, komunikasi sangat penting. Ini ada satu Bu yang private, biar saya bacakan. Tujuan saya ingin menjalani hidup dengan menciptakan keluarga yang harmonis, sehat, dan manis. Tapi mendapatkan suami jajan, melukai batin saya dan menyadarkan saya selama ini saya tidak menjalankan peran saya dengan baik. Saya bertahan dan berjuang, tapi sakit hati karena ingat-ingat terus dan susah untuk percaya. Sehingga saya jadi super obsesif dan super trauma. Hanya mendengarkan nama kota di mana dia sering melakukan hal itu, saya sudah sangat anxiety. Mungkin dari Bu Eli ada tambahan? Pertanyaannya saya nggak tahu ya, tapi saya akan mencoba komen, karena nggak ada pertanyaannya, kan itu Yes. cerita kan ya. Oke, kalau Ibu selama ini sudah bertahan dengan cara itu dan berhasil, tetapi maksudnya masih belum bisa tanda kutip harmonis, begini, tolong dibereskan diri Ibu dulu. Yang pertama, tadi Ibu sudah ngomong suami suka jajan. Kita punya harapan kan, suami ini nggak boleh jajan agar kita harmonis. Nah, saya akan tanya dulu, apakah mungkin kita merubah pasangan kita? Kalau dia masih bisa kita perjuangkan untuk berhenti jajan, perjuangkan. Bantu dia. Gini, banyak orang yang berpikir, ketika orang punya masalah itu dia sengaja. Dan banyak yang tidak tahu bahwa dia menderita. Maksudnya begini, saya ini punya klien ya, laki-laki. Jadi kasusnya adalah dia itu ingin berhenti jajan. Ini topiknya kok pas. Karena, kenapa? Dia punya nafsu seks yang sangat tinggi. Istrinya nggak suka seks. Dan dia tidak mau menyakiti istrinya. Dan dia tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya. Akhirnya dia jajan. Sampai saat ini mungkin istrinya nggak tahu. Tetapi dia punya rasa gini, tapi Bu, saya nggak bisa berhenti. Ketika itu muncul, saya sendiri susah mengontrol diri saya. Dia juga bermasalah gitu dengan itu. Nah, jadi kalau pasangan Anda memang ternyata punya masalah itu dan ingin berhenti tapi tidak tahu caranya, kita yang perlu bantu. Sama seperti orang pengen berhenti rokok, sama seperti orang pengen berhenti narkoba. Sama kan, ini cuma bentuknya berbeda gitu ya.
perempuan, narkoba, rokok, apa gitu. Nah, kita lebih mudah menerima ketika dia narkoba. Gimana caranya kita perjuangkan agar dia berhenti narkoba, ya kan? Kalau dia merokok, gimana caranya kita bantu dia berhenti merokok? Ini sama ketika dia jajan. Ya. Selama orangnya memang punya kemauan untuk berhenti, maka kita juga bisa membantunya. Gimana Bu kalau orangnya nggak mau berhenti? Ya, pertama yang perlu kita munculkan di pasangan kita adalah kemauannya atau niatnya dia untuk berhenti. Karena kalau enggak kita nggak bisa bantu dia. Jadi kita perlu memotivasi dia, memunculkan dia untuk dia mau punya niat berhenti. Nah, kalau tidak punya itu, maka kembali ke diri kita. Bagaimana caranya kita menerima pasangan yang seperti itu? Kalau kita memang masih mau lanjut. Ya, semoga itu menjawab ya, siapapun yang bertanya. Terima kasih Bu Eli. Oke, ini karena waktu juga sudah mau habis, tadi kita sudah bahas tentang bertahan, kemudian berjuang. Sekarang bagaimana dengan melepas? Ya kan? Yang saya katakan melepas di sini adalah akhir. Biasanya orang tuh begini, Bu, saya sebaiknya pisah apa enggak? Sebaiknya saya cerai apa enggak? Saya enggak tahan, Bu. Ini begini lagi. Saya mau cerai gimana, Bu? Maksud saya ini yang mau saya melepas. Ketika Anda sudah bertahan dan Anda sudah punya tujuan dan Anda berjuang, kalau bisa, lepaskan apakah Anda harus bercerai atau tidak. Maksud saya melepaskan begini, saya akan sedikit menariknya ke agama ya. Kalau Anda percaya bahwa semuanya itu karena Tuhan yang menyetujui, apapun yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia, maka yang bisa memisahkan siapa? Hanya Tuhan kan? Artinya, sekuat apapun Anda berjuang untuk berpisah, ketika Tuhan tidak menyetujui, maka Anda tidak akan bisa berpisah. Sekuat apapun Anda ingin bertahan, ketika Tuhan meminta Anda berpisah, maka Anda juga tidak bisa bertahan. Kalau kita bicara tentang Tuhan, yang perlu dilepas itunya. Berusahalah sebaik mungkin, bertahan sebaik mungkin, berjuang sebaik mungkin, kita lepaskan ininya. Biarkan itu jadi hal yang Tuhan rencanakan. Kalau itu memang jalannya untuk berpisah, pasti akan mudah, akan ada jalannya untuk berpisah. Kalau tidak, Anda juga nggak akan bisa. Ada orang yang sampai 10 tahun ngurusi perceraiannya juga nggak cerai-cerai gitu. Karena memang tidak diizinkan. Ada orang yang nggak mau bercerai, semudah itu tiba-tiba surat cerainya sudah keluar. Kalau kita bicara dengan agama yang lain, misalnya mau kita bicara karma, kalau karmanya sudah selesai, apapun yang kita akan lakukan hanya membuat kita menderita. Segitu mudah akan lepas. Tapi kalau belum selesai, bagaimanapun kita mau lepas, kita nggak bisa lepas juga. Nah, jadi yang dilepas adalah hasil akhirnya. Kalau saya menyarankan, yang dipikirkan bukan Anda mau cerai atau tidak. Justru mau cerai atau tidak cerai itu yang perlu dilepas. Selama ini Anda sudah bertahan, temukan alasannya kenapa Anda bertahan, dan berjuanglah mewujudkan alasan itu. Ketika berjuang, temukan cara yang efektif. Ketika caranya Anda yang berjuang, cara yang Anda lakukan belum berhasil, temukan cara lain. Ya, saya akan menutupnya dengan berbagai macam cerita. Salah satu cerita. Ada seorang pasangan yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba suaminya mengajukan perceraian. Dia nggak ngerti kenapa suaminya memutuskan minta cerai. Dia bertahan dan berjuang. Dengan cara apa? Di pengadilan mengatakan tidak. Disuruh bawa surat cerai, enggak dibawa. Pokoknya saya bertahan. Tetapi melepas apapun keputusan pengadilan. Bertahan, berjuang sebisa mungkin, setelah itu melepas. Jadi, itu yang maksudnya bertahan dan berjuang dan melepas. Ya sudah, apapun yang terjadi dihadapin. Tetapi berjuang. Berjuangnya bagaimana? Pengadilan suruh bawa surat cerai. Enggak, saya nggak mau pisah kok. Saya mau bertahan. Disuruh bawa surat, nggak mau bawa.
pasangannya yang harus cari dan segala macam, silahkan dia cari, tapi saya nggak mau. Ada satu lagi, ini yang istrinya yang malah selingkuh. Istrinya selingkuh, kemudian mau pisah. Suaminya nggak mau pisah. Suaminya malah bilang begini, saya nggak mau pisah sama kamu. Tetapi kalau kamu memang sangat cinta sama cowok itu, sini aku temenin. Lanjutkan perjalanan cintamu, tapi tetap aku suamimu. Saya akan tetap berjuang untuk kamu. Kebetulan mereka agamanya Buddhis ya. Jadi kalau kamu punya karma dengan orang itu dan belum selesai, selesaikan. Saya temenin kamu. Apakah banyak orang yang bisa begitu? Nggak banyak. Tapi itu ada. Saya hanya memberikan beberapa cerita yang tidak umum, yang terjadi di hidup ini, di sekitar kita. Ya, karena saya seorang life coach, jadi saya tahu banyak ceritanya orang gitu kan ya. Banyak kasus. Ternyata banyak kasus yang tidak bisa kita duga. Ada juga seorang istri yang akhirnya tidak bercerai, tetapi dia tahu suaminya punya pasangan dan punya anak, bahkan lebih dari satu. Dia tidak pernah ketemu dengan pasangan suaminya, tetapi yang penting dia dibiayai. Dan suaminya masih pulang. Dan suaminya mengakui bahwa dia punya perempuan lain. Toh mereka hidupnya ya bisa bertahan dan hidup dengan gaya itu. Ya, ada juga saya juga punya klien yang lain adalah suaminya suka jajan. Jadi waktu itu istrinya datang kepada saya, bagaimana caranya membuat suaminya berhenti jajan. Saya bilang nggak bisa, kecuali suamimu yang datang ke sini kemudian bilang, Bu, saya mau berhenti jajan, saya bisa bantu. Kalau kamu yang datang ke sini, saya nggak bisa buat suamimu berhenti jajan. Yang saya bisa lakukan adalah yang pertama, membantu kamu menerima bahwa kamu punya suami yang bisa jajan. Yang kedua, kamu menumbuhkan dirimu agar suamimu punya motivasi untuk berhenti jajan. Atau membuat kamu bisa membantu suamimu punya motivasi untuk berhenti. Tapi saya nggak bisa membuat suaminya. Di akhir cerita, dia menerima bahwa suaminya suka jajan. Karena dia nggak bisa merubah suaminya juga, tapi dia sangat cinta dan dia nggak mau kehilangan. Itu menurut dia. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Atau saya bilang, semua benar. Semua pilihan punya konsekuensinya. Di sini saya hanya memberikan sebuah ide. Saya akan rangkum ya, untuk penutupan. Ketika Anda bertahan, pastikan Anda punya alasan. Kenapa Anda bertahan? Alasan yang bermakna untuk diri Anda. Kalau Anda hanya bertahan adalah goal, maka ini akan berulang. Nanti galau, bingung lagi, bertahan lagi. Temukan alasan yang bermakna buat Anda, kenapa Anda bertahan. Setelah Anda menemukan alasan ini, berjuanglah sekuatnya untuk menuju alasan ini. Lepaskan pilihan untuk berpisah. Karena Anda sudah memilih untuk bertahan. Oke. Semoga membantu, semoga menginspirasi, dan semoga memberikan penguatan topik malam ini. Saya kembalikan kepada Jessica, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang bisa saya jawab? Ini ada Bu dari, sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi lebih tepatnya komen nih, dari Bapak atau Ibu Rangkuti. Walau tidak bisa persis sama seperti kehidupan Rasulullah, ya hidup bahagia dalam berumah tangga sudah diatur semuanya dengan terang benderang. Masalah itu muncul akibat ulah kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih komennya. Kalau misalnya Bapak bisa berpikir seperti itu atau Ibu bisa berpikir seperti itu, maka masalah apapun di rumah tangga tidak akan pernah membuat Anda berpikir untuk berpisah atau bercerai. Karena Anda sudah bilang bahwa ya itu masalah yang kita buat sendiri. Jadi ya, ketika kita bisa punya pemikiran seperti itu hal yang sangat baik. Ya, kalau misalnya saya menggunakan kata yang lain, kalau misalnya teman-teman yang percaya karma, ketika kita bertemu dengan pasangan kita, ketika kita punya pasangan apapun bentuknya, apapun perilakunya, orang ini hanya muncul dalam hidup kita untuk menyelesaikan pelajaran kita. Kalau kita diberi Tuhan
pasangan yang suka jajan, kalau kita diberi Tuhan, dalam pernikahan itu adalah ada perselingkuhan di dalamnya, maka hal-hal itu diberikan Tuhan untuk membentuk kita, untuk menumbuhkan kita. Masalahnya kita mau enggak bertumbuh. Kalau kita percaya Tuhan, bahwa apapun yang muncul, itu karena Tuhan ingin memberikan sesuatu kepada kita untuk bertumbuh. Kalau kita percaya karma, apapun yang muncul itu adalah bagian dari karma yang perlu kita selesaikan. Jadi kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain, termasuk pasangan kita. Oke? Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi Rabu depan. Terima kasih Bu Eli, dan terima kasih juga sahabat pembelajar sudah hadir di seminar online kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Eli atas pencerahan hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Mungkin sebelum kita berpisah untuk dokumentasi, boleh sahabat pembelajar buka kameranya, kita akan foto sambil dulu. Buka kamera, sambil nunggu kita Jessica foto, kita saling bersapa-sapaan. Saya pengen tahu nih. Oh, ada Angela, halo. Hai, saya akan langsung foto ya. Boleh dibuka dulu. Foto. Ya, saya boleh dibuka dulu ya, sahabat pembelajar ya. Terima kasih. 1, halo, 2, 3. Happy birthday buat Kenzi. Belum semua buka foto. Boleh buka lagi Bu, silakan. Saya akan hitung 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Silakan yang belum buka kamera boleh langsung buka kamera. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih Bu Eli, terima kasih Semoga bermanfaat hari ini ya. Terima kasih Bu Eli. Thank you semuanya. Thank you Bu Eli. Thank you. Bertahan terus berjuang ya.